untuk materinya silakan Pak Ustadz langsung saja di kesempatan sore hari ini untuk pendengar kita nih. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita banggakan Mas Ade ya. Apa kabar Mas Ale ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio PHP dimanapun berada, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman dan nikmat Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di bulan suci Ramadan tahun ini. Iya, benar. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Insyaallah ya, udah setengah. Ya, sudah ke-14. Benar. Tapi tidak cukup kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hanya mengucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi hendaknya kita buktikan dengan segala perbuatan kita, melakukan, selalu meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak bosan-bosannya selawat merangkaikan salam senantiasa selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan ke baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan nanti mendapat syafaat di yaumil kelak. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Mas Ali dan para pendengar dimanapun berada yang berbahagia, kita sebagai orang beriman pasti kita sudah tahu dan percaya bahwa puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Bahkan sebelum kita telah diwajibkan kepada manusia atau orang-orang sebelum kita. Kita juga tahu di bulan suci Ramadan ini bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana bulan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena keimanan. Karena iman, makanya kita lakukan segala amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Iman itu memiliki rasa. Nah, rasanya manis. Yang itu terletaknya di dada. Ada manis-manisnya gitu. Iya, manis rasanya. Tapi tidak semua manusia, tidak semua kita yang merasakan manisnya iman. Gitu. Ya, karena kalau kita merasakan manisnya iman, pasti kita akan merasakan lezatnya segala amal ibadah yang kita lakukan. Sama halnya seperti makanan. Makanannya itu manis rasanya di lidah kita. Tapi tidak semua kita yang bisa merasakan manisnya makanan itu. Mungkin kita misalnya berbuka dengan apa nanti gitu ya. Dengan sate misalnya, pasti kita akan merasakan kenikmatan, kelezatan, enak gitu ya di lidah kita. Tapi mungkin ada saudara kita yang tidak bisa merasakan nikmatnya atau lezatnya iman.
ya lezatnya makanan itu. Ya Benar. mungkin karena dia sudah tua atau sakit dan sebagainya. Iya. Sama halnya seperti iman tadi, ya. Tidak semua kita yang bisa merasakan iman, manisnya suatu iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim, salasun min kunna fihi wajada bihinna. Barang siapa yang ingin meraih atau merasakan manisnya iman, halawatul iman, ya, merasakan manisnya iman, ada 3 caranya. Ada 3. Iya, ada 3. Yang pertama, mangkana Allah wa rasuluh ahabba ilaih mimma siwahuma. Yang kedua, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang ketiga, wa ayyukraha ayyauda fil kufr ay anqazahu Allah min kama ayyakrahu ayyukzafu finnar. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini memberikan kabar bahagia kepada kita. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya iman, maka kita harus memiliki 3 sifat ini. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana Allah wa rasuluh ahabba ilai mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada keduanya. Jadi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kita mencintai yang lain. Karena kita tahu segala nikmat yang kita rasakan ini dari Allah. Allah banyak memberikan kita karunia kepada kita. Kita mencintai Allah karena kebesarannya, karena rahmatnya, karena karunianya, karena semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita merasakan manisnya iman, kalau kita telah memiliki yang sifat yang pertama ini, kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, pasti kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mengikuti segala apa yang Allah perintahkan dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta, misalnya kita cinta harta, pasti kita akan semangat untuk mencarinya, untuk mendapatkannya. Benar. Begitu juga kita cinta kedudukan, jabatan, pasti kita semangat ya untuk mencapai suatu keberhasilan itu. Benar. Ya, sama seperti halnya kalau kita cinta, kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengikuti, melakukan segala yang Allah perintahkan. Benar. Ya, jadi hakikatnya cinta itu bukan hanya di lisan, tapi ittiba, mengikuti segala apa yang diperintahkan Allah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah. Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kata Ibnu Katsir, surah Al Imran ayat 31 ini adalah ayat ujian. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta, kita mengaku cinta kepada Allah, mengakui cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak cukup hanya dengan lisan, tapi kita buktikan dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Kita semangat dalam beribadah, kita semangat berpuasa, ya, kita semangat membaca Al-Quran dan segala amal-amal ibadah yang lainnya. Begitu juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengakui cinta kepada Rasulullah, ingin mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencintai Rasulullah dengan cara apa? Dengan mengikuti dan menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Misalnya kita semangat melakukan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha misalnya, dan segala sunnah-sunnah yang lain. Setidaknya yang paling kecil, kita makan atau minum dengan cara duduk, dengan memakai tangan kanan. Ya. Dan banyak lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lainnya. Zaqa ta'mul iman
setelah merasakan manisnya iman, raditu billahi rabba. Ya, dia ridho bahwa Allah itu adalah Tuhannya, wabil islami dina, dan agama Islam itu adalah agamanya, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasulnya. Jadi telah sepatutnya tidak ada alasan bagi kita kalau kita mengakui mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita wajib menjalankan segala apa yang Allah memerintahkan kepada kita dan melakukan segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah itu yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada yang lain. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, jika kita ingin merasakan manisnya iman, lezatnya kita melakukan segala ibadah kita, yaitu ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai sesuatu, kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mencintai sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cinta karena mungkin karena kita satu organisasi, kita cinta misalnya sesama partai misalnya, ya. Kita cinta karena satu yayasan, itu bukanlah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Atau kita cinta karena hartanya, kekayaannya, itu bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena parasnya. Ya, dengan kecantikan atau kegantengannya, itu bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Allah, kalau kita cinta bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kiamat kita akan bermusuhan sesama kita. Ya, sebagaimana Allah berfirman, al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi barang siapa yang berkasih sayang atau mencintai sesama dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kiamat mereka akan bermusuhan satu sama lain. Bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita bertakwa, jadi kalau kita melihat orang yang beriman, itu akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul sesama orang soleh, itu akan bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita semuanya yang punya istri pasti cinta kepada istri kita. Jadi kalau kita cinta kepada istri kita, maka kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta karena Allah, kita jadikan istri kita itu sebagai jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kita jadikan sebagai motivasi, sebagai semangat kita untuk ibadah. Semangat sholat, semangat ibadah, semangat puasa, semangat ke masjid, dan sebagainya. Begitu juga kita cinta kepada anak kita. Jadi kita cintai anak kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta karena Allah, jadi kita akan memikirkan anak kita, bagaimana masa depannya. Kita akan memikirkan pendidikannya, pergaulannya. Nah, kita pasti akan memikirkan anak kita kalau bisa lebih sukses dari kita. Ya, kalau kita belum hafal Al-Quran, kita ingin anak kita hafal Al-Quran. Jadi akan kita pikirkan semuanya. Jadi kita jadikan anak kita itu sebagai jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Nanti kita akan menyesal. Ya. Begitu juga kita cinta kepada harta. Kita jadikan harta itu, ya, kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta harta karena Allah, pasti kita lakukan, kita pergunakan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya misal kita cinta kedudukan, jabatan, kita jadikan semuanya itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita semua melakukannya, yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan semuanya itu sebagai perantara kita untuk dimudahkan nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ay yukrahu ay ya'uda fil kufr. Ya, kita meninggalkan suatu kekafiran, atau kita membenci atau tidak melakukan suatu perbuatan maksiat, sebagaimana kita tidak mau kita dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering bilang, ya, manusia ini tak luput dari dosa dan salah. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita ingin meraih suatu kelezatan atau merasakan manisnya iman, maka kita akan membenci atau kita meninggalkan segala perbuatan maksiat itu. Mungkin selama ini kita sudah
pernah mungkin membunuh orang misalnya ya, atau kita melakukan maksiat atau meninggalkan sholat. Nah, jadi kita sudah hijrah, kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT, dan kita berjanji kita tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kali. Bukan kita ada yang korupsi ya, dan melakukan dosa-dosa yang lain. Jadi kita sudah hijrah menuju dalam kebaikan, sudah merasakan taat melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti kita dihadapkan dengan harta sedunia, kita tidak akan meninggalkan apa yang telah kita lakukan di jalan di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Apalagi ini kesempatan kita di bulan suci Ramadan, bulan salah satu madrasah kita, latihan kepada kita. Mungkin di luar bulan suci Ramadan kita masih sholatnya bolong-bolong, kita tidak pernah puasa. Sekarang luar biasa kita puasa setiap harinya. Benar. Mungkin di luar bulan suci Ramadan kita ribah, menceritakan aib orang lain, hobi ngerumpi gitu ya, atau kemana-mana dengan sesukanya membuka aurat kita. Nah, ya. Tapi di bulan suci Ramadan ini kita jaga semua, karena kita dituntut untuk tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga disuruh oleh Allah SWT menjaga hawa nafsu kita, supaya segala amal ibadah kita nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita bulan suci Ramadan ini hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Nah, jadi kalau kita ingin merasakan manisnya iman, jadi di bulan suci Ramadan ini apa yang telah kita lakukan, nanti ketika bulan suci Ramadan meninggalkan kita, maka segala amal-amalan itu kita lakukan. Ya. Tapi tidak cukup ya kita tidak melakukannya saja, tapi kita tambah, kita membencinya, membenci suatu perbuatan maksiat itu. Ya, mungkin misalnya di depan rumah kita orang bermain judi. Ya, dulu kita mungkin gabung gitu ya, ikut, tapi kita tidak melakukannya lagi. Nah, kemudian kita juga dalam hati kita membenci, kita tidak suka lagi melakukan perbuatan tersebut. Ya, jadi itu yang kata Rasulullah SAW yang ketiga, kalau kita ingin merasakan manisnya iman atau lezatnya iman, maka yang ketiga kita meninggalkan dan menjauhi perbuatan maksiat. Ya, jadi itulah tiga kata Rasulullah SAW. Jika kita ingin merasakan halawatul iman, manisnya iman, yang pertama Allah dan Rasul kita cintai lebih daripada yang lain. Yang kedua kita cintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kita meninggalkan dan tidak melakukan perbuatan maksiat lagi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas materinya di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa menambah keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk penutup barangkali Pak Ustadz ada tambahan lagi? Ya, baik. Ya, mungkin sebagai penutup, ya mungkin kita bersama-sama di bulan suci Ramadan inilah kesempatan kita berusaha sama-sama meningkatkan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya nanti setelah Ramadan meninggalkan kita tetap melakukan segala amal-amal ibadah. Kita rajin sholat di masjid. Ya, kita lakukan sholat sunnah. Ya, nanti kita rajin sholat sunnah duha, bahkan tahajudnya. Ya, puasa sunnah. Ya, dan melakukan hal-hal yang lainnya. Ya, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan supaya dapat melakukan segala amal-amal ibadah ini dengan ikhlas, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bisa merasakan manisnya iman. Ya, kalau kita sudah merasakan manisnya iman, lezatnya iman, insyaallah kita akan ingin berlama-lama dengan Allah SWT, ingin berlama-lama sholat, betah di dalam masjid, ya akan ingin berlama-lama dengan Al-Quran, ya selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang merasakan manisnya atau lezatnya iman. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti kita termasuk hamba-hamba yang mendapat gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Ya, mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan. Mm-mm. Kurang dan lebih mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi. Benar. Langsung tutup. Ya, terima kasih untuk kasih. Anda pendengar Radio Batang Hari Permai FM yang sudah mengikuti program Ramadan On Air bersama Partai Keadilan Sejahtera di edisi Sabtu 16 April 2022 bersama narasumber atau Pak Ustadz Muhammad Khairul Ansori dengan materi manisnya keimanan di hari ini. Dan mudah-mudahan juga kita semuanya bisa mengambil ilmunya dari kajian sore hari ini, Pak Ustadz ya. Dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian jumpa suara kita di program Ramadan On Air bersama Partai Keadilan Sejahtera Batanghari untuk edisi hari ini. Terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.